Ya, kita langsung kembali pemirsa di Talk to iNews malam hari ini, perempuan di Pilkada 2015. Mas Henry, kalau Anda melihat dari sosok mata laki-laki dan juga mungkin dari sisi pengamat, sosok mata laki-laki terlebih dahulu lah, kalau memandang perempuan memimpin, ya gini. jangan merasa karena berada di tengah-tengah perempuan ya. Ya Nggak bisa, udah pasti merasa begitu. Nggak, tapi begini. Memang saya melihatnya harusnya ada yang berbeda dari bagaimana perempuan memimpin. Ya. Pastinya memang harusnya lebih rapih dan kemudian lebih telaten dan harusnya lebih bersih daripada yang sudah ada. Nah memang saya memang harus mengakui bahwa perempuan ini kan makhluk yang luar biasa. Itulah kenapa kalau dalam Islam Allah mengatur ada di mana peran perempuan. Ya. Karena kalau nggak diatur, perempuan kan bisa semuanya. Bayangin aja laki-laki nggak bisa melahirkan, dia bisa. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan? Karena perempuan bisa melakukan semuanya, makanya diatur. Ya. Harus begini, harus begini, harus begini. Jadi memang bukan hal aneh buat saya bila ada pemimpin perempuan. Walaupun ada juga peraturan-peraturan yang katanya melarang ya, bahwa perempuan tidak bisa jadi pemimpin. Tapi biarlah itu polemik yang ada. Jadi apa sebenarnya keuntungan tersendiri begitu kalau perempuan jadi pemimpin? Nah itu tadi yang saya bilang. Biasanya mereka lebih bersih, lebih telaten, dan lebih bersih ini jadi penting gitu. Dan mudah-mudahan saja apa yang saya harapkan lebih bersih ya dari 30 yang menang tadi tidak ada satupun lah yang pergi ke Kuningan, Jakarta. Nggak ada yang dipanggil ke gedung itu. Supaya ini nama perempuannya menjadi terus harum. Dan yang paling penting adalah bagaimana ketegasan. Kadang-kadang kan disangkanya nih, diduga-duga nih kalau perempuan nih pasti kurang tegas. Ya. Sebetulnya kedua ibu yang ada di samping saya ini memiliki tantangan tersendiri-sendiri. Ibu Tatu harus membuktikan dirinya bahwa memang capable, kompeten, dan tidak terkait, tidak ada pengaruhnya politik dinasti pada kemampuan beliau. Ibu Cecil juga begitu, bukan kecelakaan menjadi bupati, tapi karena memang mampu. Kenapa saya bilang kecelakaan? 1 tahun 2 bulan menjadi bupati karena Pak Bupatinya tidak terlalu bersih, gitu ya. Nah, ini harus dibuktikan oleh kedua perempuan ini, apalagi dari 6 pasang calon berhasil menyodok dan namanya juga ngetop-ngetop. Makanya tadi saya agak gelitik juga, Bu, kalau misalnya 2 tahun ini berhasil, nggak tertarik pimpin provinsi kan? Karena kan 2017 kan Banten juga ada pilkada, pilgub. Gitu. Ibu Tatu ini godaan loh sebenarnya. Nggak, karena contohnya udah ada kan, 2 tahun jadi gubernur, terus jadi presiden. Godaannya ada. Jadi memang ya ini tantangan sebetulnya. Bagaimana ibu-ibu ini dengan popularitas yang ada, elektabilitas yang ada memimpin negeri. Tadi kan kita sudah kutak-atik juga. Misalnya pariwisata, bagaimana ditingkatkan pariwisata ke sana dengan jalan-jalan yang jelek. Mungkin Kerawang polemiknya masih seputar pelabuhan mungkin. Apa sih tantangan terbesarnya sebenarnya ketika ibu-ibu ini memimpin sebuah daerah gitu? Tantangan terbesar yang pernah dirasakan gitu pada saat memimpin di masa yang lalu. Kalau Ibu Selika 1,5 tahun yang lalu atau 1 tahun 2 bulan yang lalu, Ibu Tatu 5 tahun yang lalu atau periode sebelumnya. Apa tantangan terbesarnya sebenarnya? Tantangan terbesarnya bahwa meyakinkan masyarakat terkait masalah kita ini bisa memimpin mereka dan menjadi harapan bagi mereka. Dan itu tidak gampang. Karena tentunya dengan berbagai macam isu, opini terkait masalah keperempuanan. Ada yang pesimis terhadap Anda begitu? Ya, ada hal seperti itu. Tapi justru makin begitu, makin tertantang kami untuk menunjukkan bahwa perempuan pun bisa jadi pemimpin. Dengan gaya perempuan begitu ya? Ya, kadang perempuan, kadang laki, Mbak. Tergantung dibutuhkan. Karena perempuan, kan kadang-kadang kadang-kadang kita perlu tegas lebih dari laki-laki mungkin. Kayak misalnya kami industri, terus kalau kira-kira ada truk-truk yang muatan tonasenya lebih daripada seharusnya merusak jalan kami, ya saya stop-stopin itu truk. Gimana sih cara Anda? Boleh dong. Kita pengen tahu Ibu Selika ini cara memimpin daerahnya seperti apa sih? Tergantung ya. Jadi artinya anggaplah Mas Henry ini pengemudi truk yang nakal gitu.
saya cegat beneran. Saya dengan Satpol PP, saya bekerja sama dengan Polres, saya bekerja sama dengan Kodim, itu kami buat posko dan di situ ada timbangan truk tonase. Ketika kami tahu bahwa itu melebihi muatannya dari yang seharusnya, berarti menjadi kewajiban kami untuk menyetop truk itu, nggak boleh masuk. Sekali kami kasih peringatan, 2 kali kami kasih peringatan, 3 kali truk itu nggak boleh masuk. Dan Jadi, itu saya lakukan. Truknya ya Bu ya, yang ditimbang truknya, bukan supirnya kan? Bukan. Kalau supirnya kelebihan berat badan nggak boleh masuk. Ya, berapa Nah, contohnya gue Jadi emang agak Oke, ngeri-ngeri juga. aura-aura tegasnya sudah kelihatan loh, Mas Aura-aura, Henry. tapi sebenarnya saya mau nanya boleh Bu Iya. ya? Bu terhadap bawahan yang laki-laki gimana Bu? Apakah Ibu akan lebih pilih bawahan-bawahan yang perempuan juga? Nah, itu daripada apakah menjadi laki-laki? tantangan tersendiri, Bu? Tantangannya adalah, jujur ya, karena saya masih muda. Jadi pendekatan yang saya lakukan terhadap birokrasi yang usianya jauh lebih, artinya lebih senior dari saya. Iya. Ini harus melakukan pendekatan yang khusus. Seperti Jadi apa artinya pendekatan? ketegasan-ketegasan ini tidak bisa bersifat otorisasi, tetapi lebih ke arah pendekatan emosional, tapi perlu juga ketegasan ketika mereka tentunya tidak mematuhi apa yang menjadi regulasi atau aturan yang kami buat itu. Oh, oke. Tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak juga yang mengatakan bahwa perempuan hanya sebagai alat sebenarnya untuk memuluskan sesuatu. Itu stigma yang memang terkadang masih menempel begitu ya pada perempuan. Apakah memang merasakan hal yang seperti itu? Singkat saja, Ibu Tatu, kalau boleh memberikan komentarnya. Saya tidak merasakan ya seperti digunakan sebagai alat ya. Karena ya saya yakin masyarakat bisa melihat, bisa menilai. Karena background saya juga dulu ya di pengusaha, saya biasa kerja di lapangan. Jadi sudah tidak aneh saya memimpin kaum Adam. Saya sudah terus kemudian harus bekerja ke lapangan ya hal biasa. Yang menjadi permasalahan 5 tahun kemarin ketika saya menjadi wakil adalah soal anggaran. Soal anggaran. Jadi kita banyak yang mau dilakukan ya banyak yang tidak tercapai karena anggaran di Kabupaten Serang APBD-nya ya boleh dibilang kecil kalau dibandingkan dengan luas wilayahnya yang sangat luas. Jadi ini yang menjadi kendala saya. Tapi ketika saya bekerja, saya diterima oleh masyarakat. Ya saya tidak merasa rikuh dengan kaum Adam. Ya biasa saja semua. Justru di pemerintahan itu sebetulnya kan jelas semuanya, aturannya jelas. Terus kemudian apa yang mau dilakukan ada bagian hukum, bisa kita tanya ini boleh tidak, terus mana yang boleh, mana yang tidak. Anggaran sudah ada, beda dengan pengusaha harus nyari omset sendiri gitu. Nah seperti itu. Kendala saya itu, jadi dengan yang harus dibangun banyak, tetapi dananya ya itu sangat terbatas. Yang lainnya saya tidak merasa punya kesulitan atau punya ya merasa ada hal yang tidak mengenakan, tidak. Terbebani dengan nama keluarga nggak sih Bu? Waktu awal ya, karena saya harus membuktikan ke masyarakat bahwa ini saya, Tatu. Ini bukan adiknya gubernur. Terus kemudian ini bukan anaknya, ayah saya kebetulan tokoh di sana. Nah itu beban buat saya. Terus kemudian saya harus membawa perilaku saya, kalau salah juga kan berarti bukan nama saya saja gitu, keluarga terbawa. Tapi ya saya lihat alhamdulillah 5 tahun kemarin masyarakat bisa melihat, ya bisa menilai saya ini Tatu. Bisa bekerjanya seperti ini gitu. Saya melihat seperti itu. Jangan remehkan perempuan begitu ya. Perempuan bisa segalanya. Iya kan Mas Henry ya? Setuju. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Kita masih punya satu segmen untuk Anda pemirsa di Top 2 News sesaat lagi.